Siapa itu Ibnu Hajar? Ibnu Hajar adalah Amirul Mukminin fil hadis. Apa itu? Pemimpin tertinggi para ahli hadis. Seperti kalau kita Amirul Mukminin Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Kalau dalam hadis siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inilah dia. Hasanahu Al-Hafidhu Ibnu Hajar. Siapa lagi yang menghasankannya? Al-Hafidhu Abul Hasan Al-Maqdisi. Al-Hafiz semuanya. Siapa lagi? Al-Hafidhu Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi. Siapa lagi? Al-Hafidhu Ad-Dimyati. Siapa lagi? Wa ghairuhum katsir, dan selain daripada mereka banyak ulama-ulama hadis yang derajatnya hafiz menganggap hadis ini adalah hadis hasan, bukan hadis dhaif. Dan mereka memang berhak menilai hadis. Kenapa? Karena mereka hafiz. Karena memang bidang mereka mempelajari hadis tersebut. Bukan orang yang berdiam diri di perpustakaan beberapa hari lalu dia mengklaim dirinya adalah seorang muhaddis. Ketika ditanya, kalau kamu memang betul-betul muhaddis, ayo sebutkan 10 hadis saja beserta sanadnya sampai kepada Rasulullah. Apa dia katakan? Saya itu bukan muhaddisul hifz, saya itu muhaddisul kutub, katanya. Saya itu bukan muhaddis yang menghafal hadis, tapi saya muhaddis yang hanya membaca saja, dan melalui membaca saya bisa menilai hadis ini sahih ataupun dhaif. Saya pun bisa kalau seperti itu. Enggak, para muhaddis dan hafiz itu yahfadhu aghlabal hadis. Muhafiz itu menghafal kebanyakan hadis yang tersebar, yang keluar dari lisannya baginda Nabi, dan dia tahu, oh ini hadisnya hadis sahih. Kenapa? Karena perawinya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, keadaannya begini, gurunya seperti ini, akhlaknya seperti ini, hafalannya begini. Oh hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada si fulan. Oh si fulan itu kadzdzab, si fulan itu pelupa. Tahu dia dari hafalannya, bukan dari melihat-lihat kitab. Kalau melihat-lihat kitab saya pun bisa, tinggal buka nanti Maktabah Syamilah, tanya, ya Maktabah Syamilah ini hadisnya hadis apa? Oh dhaif kata Maktabah Syamilah. Kenapa? Fulan. Saya pun bisa jadi muhaddis kalau seperti itu. Jadi pertama dalilnya tadi firman Allah Ta'ala wabtaghu ilaihil wasilah. Yang kedua hadis Nabi, yaitu doa ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat. Ada kalimat bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi man syaya. Dan yang ketiga dalilnya hadis juga. Sebelum kita cukupkan sampai di sini. Al-hadis, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Dan aku menghadap kepadamu. Maksudnya apa? Sama itu, memohon juga artinya. Bukan menghadap maksudnya Tuhan itu berarah ya. Tidak. Memohon dan menghadap di sini maknanya sama-sama meminta. Bukan maknanya Tuhan itu ada di suatu tempat lalu kita menghadap ke situ. Seperti misalkan saya, kalian menghadap kepada saya, berarti saya punya tempat dan punya arah. Bukan seperti itu maksudnya menghadap kepada Tuhan. Tidak. Maksudnya menghadap itu adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Nanti salah paham pula. Ada orang-orang bodoh menyebarkan fitnah gara-gara kita mengatakan menghadap Tuhan. Dia pahami yang masing-masing. Padahal tak seperti itu penjelasan dari kita. Dia pelintir penjelasan ini sehingga seolah-olah kita
Seperti itulah. La haula wala quwata illa billah. Allahu a'tana aqlan linatafakkar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk berpikir. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu. Maksudnya aku meminta kepadamu, aku berdoa kepadamu, itu maksudnya. Binabiyyina Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binabiyyina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, ada kalimat ya Muhammad. Ya Rasulullah, ada pula ya Rasulullah. Pembahasan kita yang sebelumnya, yang orang Wahabi mengatakan siapa yang memanggil ya Muhammad atau ya Rasulullah, dia adalah orang syirik, kata mereka. Rasulullah mengajarkan yang demikian. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dengan menyebut namamu. Sungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dengan menyebut namamu. Kenapa kita menyebut nama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita meminta kepada Nabi Muhammad. Tak usah jauh-jauh. Kalau kalian pergi ke pasar, ke toko, beli kamu misalkan di toko apa? Di toko saya, di toko kami. Lalu kau bilang, aku ini bang, muridnya Ustadz Fahru Rozi. Apa tujuan bilang seperti itu? Supaya dimurahkan harganya. Kalau kau tak bilang, tak ada diskon. Berarti kamu berwasilah, bertawassul dengan saya. Kalau tak boleh, kalau syirik, bagaimana kalian? Kadang-kadang kita pergi beli sesuatu di toko. Saya ponakannya fulan, saya muridnya fulan, saya dari sini, saya dari situ. Apa tujuannya menyebutkan itu? Untuk mendapatkan kemurahan harga, diskon harga. Itu namanya wasilah, itu perantara. Kenapa tidak kamu sebutkan? Bisa nggak harga segini? Kan bisa kan, kita tawar. Mungkin dia tidak kasih. Tapi ketika kita sebutkan, saya itu keponakannya fulan, saya itu muridnya si fulan. Oh, ya sudah, kalau kamu muridnya si fulan, sudah segini saja, dapat potongan harga. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Sungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dengan menyebut namamu. Fi hajati, pada hajat-hajatku. Lituqadali, supaya dikabulkan. Lituqadali, supaya dikabulkan. Jadi hadis ini, ada seorang lelaki buta. Ada seorang, ini ada sebetulnya ada dua kisah. Pertama, di masa Sayyiduna Utsman bin Affan. Di masa Sayyiduna Utsman bin Affan. Kedua, di masa Rasulullah. Kita sebutkan pertama kali di masa Rasulullah dulu. Ada seorang sahabat yang buta. Dia selalu aktif ke masjid. Subuh pun jadi, zuhur pun jadi, asar pun jadi, maghrib pun jadi, isya pun jadi. Tapi biasanya kalau dia ke masjid selalu ada yang menemani, selalu ada yang membimbing, karena dia buta, supaya tak jatuh, supaya tidak tertabrak
pohon atau kayak mana lah supaya tidak terjatuh ke lubang dan sebagainya. Tapi suatu ketika yang memapahnya ini, yang mengantarnya ini tak ada, tak datang. Sehingga dia pergi sendirilah. Dengan kesulitan yang sangat hebat yang dia tempuh, karena sendiri, buta sendiri, pergi ke masjid, tak tahu jalan. Apa yang depan kita Allahu a'lam. Sehingga sampai dia di masjid dengan susah payah dia memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku, mintalah doa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan mataku, supaya diberikan kembali kepadaku penglihatan. Apa kata Rasulullah? In syi'ta sabarta wa in syi'ta ta'autu laka. Kalau kamu ini terserah kamu bisa sabar atau kamu bisa berdoa dengan doa yang demikian. Diajarkanlah oleh Rasulullah kepada orang buta ini untuk berdoa dengan doa yang tadi. Apa itu? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqadali. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada orang buta tersebut. Doa ini, inilah doakan di setiap di salatmu. Maka si orang buta ini pergi dia mengambil air wudu, lalu salat dia 2 rakaat. Setelah selesai dia salat 2 rakaat, dia meminta kepada Allah dengan doa ini. Dia berdoa kepada Allah dengan doa ini. Yang di sini ada tawassul kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia selesai berdoa, Allah mengembalikan penglihatannya. Sehingga dia datang hadir ke majlis Rasulullah sudah bisa melihat, sudah bisa tidak perlu lagi dipapah. Kalau seandainya perbuatan tersebut syirik, bagaimana mungkin Rasulullah mengajarkan hal yang demikian kepada orang yang buta? Mestinya Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tak boleh bertawassul kepada selain Allah? Mintalah langsung kepada Allah. Kenapa harus melalui perantara para nabi dan para wali? Mestinya Nabi mengatakan seperti itu. Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi bahkan mengajarkan kepada dia suatu doa yang doa tersebut mengandung tawassul. Ini di masa Nabi.